kita bersyukur sekali kita tuh belajar banyak sekali di dalam 10 tahun ini. Setiap tahun kita belajar hal yang baru secara organik ya, kita tuh ketemu dengan banyak orang, banyak usaha yang memberi kita masukan, dan semakin belajar kita juga semakin tahu bahwa industri fashion itu sangat polusi ya, menyebabkan polusi yang sangat besar gitu, dan bahwa setiap benda yang diciptakan di bumi ini apapun bentuknya pasti ada dampak buruknya gitu. Jadi saya sempat kayak, tahu gini dulu saya nggak bikin label ya gitu. Tapi sebenarnya dengan perjalanan ini juga semesta mempertemukan kita dengan banyak orang yang memberi kita input dan masukan bahwa ternyata juga banyak sekali solusi, opsi untuk bisa membuat sebuah produk dengan lebih bertanggung jawab gitu. Jadi kuncinya hanya mau berubah. Pertanyaannya kan mau berubah atau tidak. Di tahun ke-10 ini kita tuh membuat sebuah transparansi dengan siapa aja mitra kita bekerja gitu. Karena saya sering diundang untuk pergi ke kampus-kampus atau berbicara dengan para label atau desainer. Mereka tuh suka bingung gitu untuk aksesnya kalau ingin membuat produk yang lebih bertanggung jawab gitu. Makanya kita membuat studi sejauh, kita membagi semua mitra-mitra kita bekerja sama gitu, dari petaninya, pemintal benang, sampai pendaur ulang dan semuanya, supaya semua desainer atau brand atau siapapun bisa punya akses untuk membuat produk yang lebih bertanggung jawab. Mungkin sih sebenarnya kalau saya boleh bilang dari dulu sebenarnya udah banyak, tapi dulu kan dunia sosial media belum terlalu ada ya, jadi mungkin memang aksesnya tuh kita kurang bisa tahu banyak gitu. Kesusahannya pada saat itu adalah sama sih, akses untuk tahu siapa mitra-mitra pembuat kain-kain ini gitu. Kita beruntung sekali waktu itu saya pergi ke museum tekstil, kemudian saya bertanya dengan mereka dan mereka memberikan saya beberapa nama artisan gitu. Terus kita hubungin, kita berdiskusi. Akhirnya kita ketemu dengan beberapa 2-3 orang yang memang sampai sekarang kita masih kerja sama terus. Sebenarnya apa yang saya kerjakan sekarang dengan sekolah yang saya ambil tuh tidak ada hubungannya gitu. Dulu orang tua saya tidak kasih saya sekolah seni karena nanti kamu nggak bisa cari duit gitu. Jadi saya diharuskan untuk sekolah ekonomi. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, sekolah apapun itu meskipun kita misalnya nanti bekerjanya nggak ada hubungannya sama sekolah yang kita ambil, itu tetap baik sih, karena di situ kan kita belajar banyak ya. Dan kayaknya saya belajar untuk jadi punya keinginan tahuan, curiosity tentang sesuatu, research. Saya senang melakukan sebuah research gitu, dan sampai hari ini saya bisa lumayan tahu cukup banyak informasi tentang sirkular itu karena saya senang research, dan kemudian juga semesta mempertemukan saya dengan orang-orang yang pinter yang ada di sistem supply di hulu, dari hulu ke hilir, yang tadi seperti saya sebutkan gitu. Ini semua tuh bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Ini bukan sesuatu yang self-made, tapi sesuatu yang bisa tercapai dengan sebuah rangkaian gotong royong gitu sih. Jadi apapun kalau dilakukannya bersama-sama pasti tujuannya akan lebih mudah tercapai. Sebenarnya saya bersyukur sekali ya di lingkungan saya itu perempuan-perempuannya sangat independen dan cukup mandiri dalam melakukan berbagai hal gitu, khususnya di dunia fashion gitu. Tapi mungkin di luar lingkaran saya yang kecil ini mungkin masih banyak yang khususnya mungkin di luar kota besar ya gitu, itu masih banyak hal-hal yang
sedikit membuat mereka susah untuk berkarya gitu, karena banyak hal gitu, karena ada faktor budaya, agama, adat gitu yang harusnya mungkin perempuan ya di rumah aja gitu, menjadi pabrik anak dan mengurus anak dan keluarga gitu. Padahal sebenarnya perempuan itu kan di dalam tubuhnya memiliki pabrik untuk membuat manusia gitu. Jadi artinya kan sangat ini ya, sangat powerful dan sangat mempunyai kelebihan yang mungkin makhluk lain tidak punya gitu. Jadi harusnya itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat dia sebagai perempuan lebih percaya diri untuk maju dan berbuat lebih untuk sekelilingnya dia gitu. Jadi diperlukan, balik lagi sih, diperlukan sebuah rangkaian gotong royong untuk saling mengajak, membantu gitu. Karena kalau rame-rame kan lebih berani ya gitu. Jadi rangkaian gotong royong itu penting sekali sih. Terima kasih sekali untuk Kembaran Woman. Saya merasa sangat bersyukur bisa bahwa apa yang kita bikin itu bisa membuka mata dan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa menginspirasi untuk kita semua. Role model saya tuh banyak ya, tapi mungkin kalau di dunia fashion ada Vivienne Westwood, Stella McCartney, karena mereka bisa berkarya dan membuat produk yang indah, tapi juga dengan sangat bertanggung jawab. Dan selalu saya berpikir kalau mereka bisa, artinya kita semua juga bisa. Impiannya semua individu dimulai dari 1% makhluk bumi yang sangat berperan penting ya dalam menentukan regulasi, dalam menentukan segala usaha yang berjalan di seluruh dunia ini untuk mau berubah cara pemikiran mereka supaya mereka juga bisa mikirin 99% masyarakat yang tinggal di bumi yang terdampak atas tiap perilaku mereka dalam berkarya dan berproduksi.